dengan Kak Yuni dari Bimbel Hidayah. Hari ini Kak Yuni akan nemenin kalian buat belajar lagi nih. Belajar apa ya? Hari ini kita akan belajar IPA. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang sistem koordinasi pada manusia. Nah, adik-adik udah penasaran? Kalau sudah, kita mulai belajarnya yuk. Nah, adik-adik, tubuh manusia terdiri atas beberapa organ tubuh yang memiliki fungsi masing-masing. Nah, setiap organ tubuh itu akan bekerja sama yang satu dengan yang lainnya untuk mengatur tubuh kita. Nah, agar setiap organ dapat bekerja sama dengan baik, diperlukan adanya pengaturan atau koordinasi. Pada manusia atau sebagian besar hewan, koordinasi ini diatur oleh 3 sistem. Yang pertama adalah sistem saraf, yang kedua adalah sistem indera, dan yang ketiga adalah sistem hormon. Nah, yang akan Kak Yuni bahas kali ini adalah tentang sistem saraf. Ya, adik-adik pernah nggak sih ketika adik-adik mengiris bawang, mata adik-adik terasa perih dan menangis? Pasti pernah dong ya. Atau mungkin adik-adik pernah menjerit seketika ketika kaki adik-adik menginjak duri. Nah, kemudian atau mungkin adik-adik pernah refleks nih ketika adik-adik menjatuhkan spidol atau buku, otomatis tangan adik-adik itu menangkapnya. Nah, sistem ini disebut atau diatur pada sistem saraf. Nah, sistem saraf itu penting dalam proses iritabilitas tubuh. Iritabilitas adalah proses tubuh menanggapi rangsangan atau peka terhadap rangsangan. Nah, agar iritabilitas kita berjalan dengan baik, itu perlu adanya komponen sistem saraf. Nah, komponen sistem saraf ada 3. Nah, yang pertama adalah reseptor. Apa itu reseptor? Reseptor itu adalah penerima rangsang, biasanya berupa indera pada manusia. Nah, yang kedua adalah konduktor. Konduktor adalah penghantar impuls, biasanya dia akan menghantarkan impuls ke saraf pusat atau dari saraf pusat ke efektor. Yang terakhir adalah efektor. Nah, efektor ini adalah gerakan refleks kita atau gerakan sadar kita terhadap suatu. Nah, contohnya biasanya efektor ini dilakukan oleh otot atau kelenjar. Nah, tadi kakak sudah ulas tentang contoh dari konduktor. Contoh dari konduktor adalah sel saraf. Kita akan bahas tentang sistem saraf sekarang. Seperti apa sih sel saraf dalam tubuh kita? Bentuk sel saraf dalam tubuh kita adalah seperti ini. Nah, adik-adik bisa lihat di sini ada bentuk dari sel saraf dan terdapat bagian-bagiannya. Kakak akan jelaskan satu persatu ya. Nah, di sini dilihat ada dendrit ya, yang paling ujung dia adalah perluasan percabangan dari badan sel. Dendrit ini berfungsi untuk menerima impuls dan meneruskannya ke badan sel. Nah, kemudian badan sel ini dia berfungsi untuk menerima impuls dari dendrit dan kemudian meneruskannya ke akson. Di tengah-tengah badan sel terdapat nukleus atau inti sel. Inti sel ini dia berfungsi sebagai mengatur kerja seluruh anggota sel saraf. Nah, kemudian ada akson. Akson itu fungsinya sebagai pembawa rangsang menjauhi badan sel. Nah, di ujung akson itu terdapat sinapsis. Sinapsis itu berfungsi sebagai meneruskan rangsangan ke akson atau ke sel saraf yang lain. Nah, akson ini dilindungi oleh selubung mielin. Selubung mielin ini berfungsi untuk melindungi akson ya. Dia adalah lapisan lemak. Kemudian sela-sela di selubung mielin itu dinamakan nodus Ranvier. Nodus Ranvier ini dia berfungsi sebagai mempercepat jalannya rangsang. Nah, itu tadi dia. Sekarang kita lanjut ke macam-macam sel neuron atau sel saraf.
macam-macam sel saraf. Nah, sel saraf itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah sel saraf motorik. Yang kedua adalah sel saraf sensorik, dan yang ketiga adalah sel saraf penghubung atau konektor. Nah, adik-adik, sel saraf sensorik ini berfungsi untuk menghantarkan impuls dari reseptor ke saraf pusat. Sedangkan saraf motorik kebalikannya, yaitu menghantarkan impuls dari saraf pusat ke efektor. Dan yang terakhir, sel saraf penghubung itu berfungsi untuk menghubungkan dua sel saraf ini, yaitu sel saraf sensorik dan sel saraf motorik. Nah, berdasarkan gerak dan tingkat kesadarannya, gerak itu dibagi menjadi 2. Sekarang kita akan bahas tentang macam-macam gerak. Macam-macam gerak. Nah, adik-adik, gerak itu ada 2. Ada gerak yang disadari dan ada gerak yang tidak disadari atau gerak refleks disebutnya. Nah, apa sih perbedaan dari 2 gerak ini? Perbedaan dari 2 gerak ini adalah diatur oleh bagian tubuh yang berbeda atau sel saraf yang berbeda. Nah, jika gerak yang disadari, dia pergerakannya seperti ini. Jadi, contoh-contoh dari gerak yang disadari adalah ketika kita membaca buku, ketika kita berjalan, ketika kita menulis sesuatu. Contoh gerakannya jalan rangsangannya adalah seperti ini. Yang pertama adalah dari impuls atau rangsangan, kemudian ke sel saraf. Biasanya rangsangannya akan diterima oleh indera ya. Kemudian ke sel saraf sensorik, kemudian masuknya ke otak atau diatur ke otak, kemudian dari otak akan ke sel saraf motorik, dari sel saraf motorik ke efektor atau berupa gerakan. Nah, contohnya tadi, ketika adik-adik sedang berdiam diri dan adik-adik mencium aroma ayam goreng yang sangat lezat, adik-adik akan pergi berjalan ke dapur. Nah, pergi berjalan ke dapur ini termasuk ke gerak sadar. Nah, yang kedua adalah gerak yang tidak disadari atau gerak refleks ya. Nah, skema perjalanan impulsnya yaitu mula-mula dari impuls dulu. Impuls ini akan diterima oleh indera, kemudian ke sel saraf sensorik, kemudian masuk ke sumsum tulang belakang. Nah, dari sumsum tulang belakang, impuls ini akan dilanjutkan ke sel saraf motorik, dan yang terakhir ke efektor atau gerakan. Contohnya biasanya otot ya. Nah, contoh pergerakannya adalah ketika adik-adik sedang berjalan, adik-adik tidak sengaja menginjak sesuatu yang runcing. Terus ketika adik-adik menarik kaki adik-adik. Nah, itu adalah contoh dari gerak refleks. Nah, itu tadi dia beberapa jenis gerak. Nah, sekarang kita akan bahas sistem saraf. Sistem saraf pada manusia dibagi menjadi 2, yaitu Nah, sistem saraf pusat ini terdiri dari 2, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Jadi kayak unit singkat jadi STB ya, sumsum tulang belakang. Nah, seperti yang adik-adik tahu, otak memiliki bentuk seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari otak manusia ya. Adik-adik tahu nggak sih kalau otak manusia itu dilindungi oleh lapisan? Nah, lapisannya itu disebut lapisan atau selaput meninges. Selaput meninges ini dia memiliki 3 lapisan dari yang paling luar ke yang paling dalam. Kuncinya adalah DAP. DAP ini singkatan dari durameter, piameter, dan arachnoid. Nah, di antara ketiga lapisan ini terdapat cairan cerebrospinal yang berfungsi untuk melindungi otak atau mengurangi benturan. Nah, adik-adik perlu tahu juga ya bahwa otak itu bagian luarnya itu berwarna kelabu karena dia banyak mengandung badan sel. Sedangkan bagian dalam otak itu
berwarna putih karena banyak mengandung dendrit. Oke, lanjut ya. Nah, adik-adik, otak itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada otak besar, otak kecil, dan sumsum lanjutan. Baik. Nah, adik-adik, otak besar ini dia memiliki 2 bagian, yaitu otak bagian kanan dan otak bagian kiri. Otak besar bagian kanan itu berfungsi untuk mengatur kerja tubuh sebelah kiri. Sedangkan otak bagian kiri itu dia akan mengatur tubuh bagian kanan, ya. Nah, otak besar ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu frontal, parietal, temporalis, dan occipitalis. Nah, di sini fungsi-fungsinya berbeda. Nah, secara umum otak besar itu dia mengatur semua kegiatan yang disadari. Nah, sekarang kita lanjut ke otak kecil. Sama halnya seperti otak besar, otak kecil juga memiliki 2 bagian, yaitu otak kecil kanan dan otak kecil kiri. Otak kecil ini terletak di bagian tengah belakang otak besar. Jadi ada di tengah ya posisinya. Nah, otak kecil yang kanan dan kiri ini dibatasi oleh jembatan Farol namanya. Nah, otak kecil ini dia berfungsi sebagai pusat koordinasi gerak otot. Oke, lanjut ke sumsum lanjutan. Nah, sumsum lanjutan ini dia terletak di bagian bawah otak besar dan otak kecil. Sumsum lanjutan ini memiliki fungsi pengendali pengaturan nafas, kemudian pengendali tekanan darah, pengendali denyut jantung, dan pengendali suhu tubuh. Nah, sekarang kita masuk ke sumsum tulang belakang. Nama lain dari sumsum tulang belakang adalah medula spinalis. Nah, sumsum tulang belakang ini terletak memanjang dari leher hingga ruas pinggang kedua. Nah, sumsum tulang belakang ini dia berfungsi sebagai pusat gerak refleks pada manusia. Nah, sekarang kita ke sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi dibagi menjadi 2, yaitu sel saraf somatis atau sel saraf yang disadari. Kemudian ada sistem saraf otonom atau yang tidak disadari. Nah, sistem saraf somatis ini terdiri atas 12 pasang serabut otak atau kranial, kemudian terdiri dari 31 pasang serabut sumsum tulang belakang. Nah, sedangkan sel saraf otonom atau yang tidak disadari dia terdiri atas sel saraf simpatik dan sel saraf parasimpatik. Nah, fungsi dari keduanya ini adalah antagonis dalam organ tubuh. Jadi mereka bekerjanya tidak berbarengan atau antagonis itu berlawanan ya. Ini adalah contoh dari kerja saraf simpatik. Apa aja sih? Yang pertama ada mempercepat denyut jantung, kemudian memperlebar pembuluh darah, memperlebar bronkus, mempertinggi tekanan darah, memperlambat gerak peristaltik, memperlebar pupil, menghambat sekresi empedu, menurunkan sekresi ludah, dan meningkatkan sekresi adrenalin. Nah, berarti sistem parasimpatik itu bekerjanya berlawanan dari kerjanya sistem saraf simpatik. Nah, pada contoh kehidupan sehari-hari, ketika adik-adik berolahraga, adik-adik akan merasa denyut jantung adik-adik bergerak begitu cepat. Nah, itu yang bekerja adalah sistem saraf simpatik. Jadi gampangnya sistem parasimpatik ini adalah untuk menaikkan, mempercepat kerja. Nah, ketika adik-adik selesai olahraga dan beristirahat, denyut jantung adik-adik kembali turun dan normal. Nah, pada saat adik-adik beristirahat, yang bekerja adalah sistem saraf parasimpatik. Nah, adik-adik itu tadi dia pembahasan dari kakak tentang sistem koordinasi pada manusia. Sekarang kita review sedikit ya. Oke, sistem koordinasi pada manusia dan sebagian besar hewan terdiri atas 3, yaitu sistem saraf, sistem indera, dan sistem hormon. Nah, sekarang sistem saraf dibagi menjadi 2, yaitu sistem saraf pusat dan
sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat dibagi menjadi dua, yaitu ada otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian sistem saraf tepi juga dibagi dua, yaitu sistem saraf somatis dan sistem saraf otonom. Nah, sekarang gimana kalau kita coba latihan soalnya? Nah, ini adalah contoh soal yang pertama. Berikut adalah beberapa sistem organ yang terdapat dalam tubuh manusia. Yang pertama sistem saraf, kedua peredaran darah, yang ketiga sistem endokrin, dan yang keempat adalah sistem indera. Pertanyaannya adalah sistem yang termasuk sistem koordinasi pada manusia. Masih ingat kan? Iya. Sistem koordinasi manusia terdiri atas tiga, yaitu sistem saraf, sistem indera, dan sistem hormon. Sehingga jawabannya adalah yang B. Betul sekali. Lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Bagian nomor 1, 2, dan 3 secara berturut-turut adalah, nah adik-adik masih ingat nggak? Nomor 1 adalah perluasan dari badan sel, namanya adalah dendrit. Fungsinya menerima impuls ya, atau rangsangan. Yang nomor 2 namanya adalah inti sel atau nukleus. Dan yang ketiga namanya adalah badan sel. Sehingga jawabannya yang iya, yang C. Oke, kita ke soal berikutnya. Bacain ya. Bagian otak besar yang berperan dalam ingatan dan emosi adalah lobus. Nah, tadi bagian-bagian dari otak besar ada beberapa ya. Ada frontal, parietal, occipital, dan temporalis. Nah, di sini bagian yang ditanyakan adalah yang berperan dalam ingatan dan emosi, yaitu bagian, iya, jawabannya adalah bagian depan atau frontalis. Sehingga jawabannya yang ayam ya. Baik Kak, ke soal berikutnya. Berikut ini adalah pengaruh dari saraf simpatik pada organ tubuh kecuali. Ini adalah contoh dari saraf simpatik ya. Kecuali, oke, apakah yang A mempercepat denyut jantung? Betul. Kemudian memperlebar pupil mata? Betul juga. Kalau mempercepat proses pencernaan, nah itu yang kurang tepat. Yang kedua juga betul ya, menghambat keluarnya air ludah. Sehingga kita dapatkan jawabannya adalah yang C. Oke, satu lagi. Apabila kita mencium masakan yang sedap, dari air liur akan terangsang keluar. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara indera. Nah, ini hubungan dari kedua indera ya. Ketika kita mencium, kemudian air liur akan keluar. Sehingga jawabannya adalah indera pembau dan perasa. Nah, gimana? Adik-adik sudah paham? Mudah-mudahan video kali ini membantu adik-adik ya. Kakak ucapkan terima kasih buat adik-adik yang udah nonton video ini. Jangan lupa tonton video kakak dan video teman-teman kakak yang lain di Bimbel Tridaya. Dan sampai ketemu di materi-materi selanjutnya. Kakak pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.